Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik untuk kita berdiskusi sama-sama atas video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream tentang perpolitikan. Dan untuk itu kalian bebas untuk memberikan saran, komentar di kolom komentar. Jaga etika dalam bersosial media dan juga kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama teman. Sosok astral pendamping. Saya nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini banyak nemukan video-video yang melihat Pak Jokowi dari sisi yang supranatural teman-teman. Ya kita lihat dulu. Astral pendamping Bapak Joko Widodo. Sosok ini berpakaian Jawa, seperti seorang raja, tetapi wajahnya kalem dan lembut. Beliau memiliki tatapan yang tajam, memiliki aura putih yang melambangkan spiritualitas yang tinggi, aura kuning emas yang melambangkan derajat yang tinggi, juga aura warna Aura seperti ya. api melambangkan semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Sosok ini ada kaitannya dengan seluruh raja yang ada di Nusantara. Dalam hening saya kagum dengan sosok beliau. Namun memang tidak ada pesan, tapi saya seperti orang yang ketakutan melihat kewibawaan beliau. Yang paling aneh, tiba-tiba ada suara gamelan Jawa yang berbunyi seperti menemani di saat proses sketsa astral. Memang Bapak Joko Widodo sosok yang luar biasa. Wah, ini mungkin pandangan orang yang Sosok bisa melihat hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Saya juga kurang memahaminya ya, teman-teman ya. Kita next. Orang Jokowi, dia dihujat, diperlakukan seperti apa, dia hanya senyum. Karena dia tahu orang yang dihujat itu atau orang yang menghujat dia, ini sama dengan dia. Dia itu sama. Aku juga dia juga aku. Sehingga dia tidak merasakan satu perbedaan ketika dia dihujat. Dia tidak menganggap bahwa dia menghujat saya, lalu saya akan kecewa, marah, tidak. Karena dia itu yang menghujat dia itu saya. Saya menghujat dia. Jadi saya menghujat dia menghujat saya. Sama. Nggak ada perbedaan di sana. Artinya tidak ingin dibesar-besarkan. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Nah, Wasudewa juga begitu. Dia manusia, saya juga manusia. Sama. Dia saudara saya saudaranya dia. Sama aja. Ketika kita menghujat sesama saudara, maka yang rugi adalah dua-duanya. Sehingga vibrasi itu terpancar kepada masyarakat Oh iya. yang mengagumi beliau sampai saat ini. Ya. Jelas, itulah sebabnya kenapa pancaran yang bernuansa kasih itu tanpa menghujat, tanpa melayani dengan cara yang Betul. sama jahatnya, itu memancarkan energi yang membuat orang-orang pun merasakan kenyamanan. Di sana dia sebetulnya energinya. Dan ingat, kalau kita menghujat orang, apalagi orang yang belum tentu bersalah, itu secara metafisik, niskala akan terjadi pertukaran karma. Karma baiknya yang menghujat kita akan kita serap, karma buruk kita diserap oleh orang itu. Itu yang terjadi. Ini terjadi proses penukaran karma. Ini yang nggak dipahami. Proses bahwa penukaran karma dalam ini memang seperti itu. tabur tua itu Kan teman-teman energi ya. Sebetulnya, ketika kita memaki orang, maka sebetulnya dia sedang memaki dirinya sendiri. Yes, Seperti itu. betul Jadi, ya. Itu akan orang seperti kembali. Jokowi memang filosofinya memang sudah tingkat dewa. Yes, Orang filosofinya tingkat dewa itu kehidupan tingkat Jokowi. dewa ya. Kalau Orang Jokowi Ya, betul apa yang dikatakan oleh Bapak ini sangat bijaksana teman-teman ya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya ketika kita menaburkan kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan juga. Jadi apa yang kita perlakukan kepada orang, itu seharusnya kita bisa memikirkan bahwa yang kita lakukan kepada orang lain ini sama seperti kita lakukan kepada diri kita sendiri. Karena segala sesuatu akan berbalik kepada kita. Kita memaki orang sama seperti kita memaki diri kita sendiri. Cepat atau lambat itu akan kembali kepada kita. Makanya jika kalian ingin orang lain memperlakukan kepada kalian seperti apa, lakukanlah hal yang baik kepada orang ya teman-teman ya. Jadi kita mengambil teladan yang luar biasa dari Pak Jokowi ya. Difitnah, direndah-rendahkan, saya diam. Bukan yang itu ya. Itu saya akan lawan, itu bukan itu. Ya. Tapi teman-teman itu ya yang diberikan contoh oleh Pak Jokowi. Ya, direndah-rendahkan. Kalian bisa lihat rekam jejak Pak Jokowi. Tidak pernah satupun
tercapture dalam sebuah rekam jejak, sebuah video ataupun rekaman suara. Seorang Jokowi itu mencaci maki lawan politiknya, menghujat, menuduh ataupun baperan terhadap orang yang menyerang terhadap dirinya. Gak pernah satupun Pak Jokowi mencaci maki, menuduh atau memfitnah orang lain, teman-teman. Kalian gak bakalan dapatkan dari seorang Jokowi. Ahli spiritual sebut soal Jokowi. Suatu saat kelak dialah yang akan mendamaikan dunia ini. Loh apa sampai Ini- hanya Pak Jokowi yang bisa Ini mendamaikan mata batin, suatu- teman-teman. Menurutku dia bukan manusia biasa. Yang lo tanyain itu tetap rasional. Di sini bukan bicara tentang bagaimana kepribadiannya. Aku tidak bicara begitu. Dia secara tampak dia manusia biasa. Tapi secara tidak tampak menurutku dia bukan manusia biasa. Ahli spiritual. Wih, merinding teman-teman ya. Kalian tahu nggak, benarkah Mbah Jokowi adalah seorang wali? Iya. Kalem tenang kuasai, inilah the legend of Mbah Owi. Apakah beliau wali? Mbah Jokowi ini memang sangat-sangat OP dalam menjalankan prinsip-prinsip falsafah Jawa seperti lamun siro sekti ojo mateni, Lamun lamun siro siro. bandar ojo disii, lamun siro pinter ojo minteri. Di mana baru-baru ini beliau juga menunjukkan kekuatan hatinya, yaitu pada saat menjenguk Cak Nun di rumah sakit setelah semua hal terjadi sebelumnya. Lantas apakah ini hanyalah sebuah branding menuju 2024? Tentunya tidak, karena Mbah Owi juga sudah habis masa jabatannya. Dan lagi pula ini juga tidak terjadi untuk pertama kalinya. Seperti pada saat beliau mengajak Pak Prabowo masuk ke kabinetnya, di mana hal itu menunjukkan sikap kesatria di antara keduanya. Sebagaimana kisah Naruto dan Sasuke. Di balik sosoknya yang kalem, ternyata beliau ini seperti tidak takut kepada siapapun. Bahkan Uni Eropa pun diganyang dengan bijaksana. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, direndahkan hanya diam. Bahkan dibalas dengan ajaran. Beliau tidak pernah korupsi, selalu tenang, kalem, dan kuasai. Memang itulah the legend of Mbah Owi. Gimana menurut The legend of Mbah Owi. Ya Pak Jokowi, makanya kalian pasti banyak kali mendengarkan perkataan-perkataan orang kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi terbuat dari apa hati Anda? Kan banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ada manusia yang bisa memanage perasaannya sedemikian rupa sehingga dia bisa tidak terpancing dengan begitu banyak energi negatif yang diserang kepada dia, teman-teman ya. Itu seperti seolah-olah semua energi negatif yang masuk ke dalam diri Pak Jokowi itu seketika berubah jadi positif, teman-teman. Ya, next ya. Kalau Vaksin. dipikir-pikir, Nah, itu sama seperti negatif yang masuk kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi seperti vaksin yang menetralisir, yang menangkal, teman-teman. Pak Jokowi Vaksin dan spiritual. keluarganya itu Pak orang-orang Jokowi. begitu. Ya, Pak Jokowi itu khususnya. Orang nggak ambisi pengen kuasa, nggak ambisi pengen kaya, nggak ambisi pengen terkenal, tapi dapat semuanya, dikasih semuanya sama Tuhan. Berkuasa, ya, kaya, terkenal, tapi bukan karena ambisi, karena memang dikasih sama Tuhan. Terus yang hebat lagi itu Pak Jokowi gimana nggak sehat lahir batin. Wong Pak Jokowi terus mendapat vaksin spiritual. Vaksin Maksudnya spiritual. apa vaksin spiritual itu? Maksudnya apa itu, Pak? Vaksin itu kan cara membuat kekebalan tubuh dengan memasukkan virus atau kuman. Ya, kita dibikin sakit. Terus kemudian karena itu kita jadi sehat karena kita jadi kebal. Lah maksudnya vaksin spiritual tuh, lu Pak Joko tuh divaksin tiap hari lu, difitnah, Fitnah, betul. dihujat, dimaki-maki, diomongin jelek. Loh, itu kan vaksin. Wes, setiap hari ada yang ngomongin jelek, setiap hari ada yang fitnah. Tapi semakin difitnah, semakin dihujat, semakin dijelek-jelekin, kan Pak Jokowi tambah kuat secara spiritual. Ya, kekebalan Ya tubuhnya kan? makin meningkat. Jadi ya nggak heran kalau Pak Jokowi itu memang semakin semakin dimuliakan karena ya di agama manapun jelas orang yang dizolimi, ya, orang yang dijahati itu justru dimuliakan Yes. oleh Tuhan. Jadi beruntungnya orang seperti Pak Jokowi menerima hujatan, fitnahan, omongan jelek itu dengan santai, dengan sabar, lapang dada, tetap tirakat. Banyak yang tahu kalau Pak Jokowi itu masih terus rajin puasa Senin Kamis, ya. Rajin puasa Jarang Pak Jokowi. makan makanan enak, tirakat. Saya pribadi pernah mendengar langsung dari beliau bahwa beliau itu malah nggak biasa tidur di tempat tidur karena katanya saya itu kalau tidur di atas tempat tidur malah sakit badan saya. Jadi beliau itu seringnya tidur di lantai, pakai kasur Palembang itu loh, kasur yang tipis itu karena memang sudah terbiasa tirakat.
Jadi itulah kenapa saya bilang Pak Jokowi sekeluarga itu orang-orang yang beruntung. Ya, dikasih kemurahan sama Tuhan. Ya. Semua yang diinginkan setiap orang itu diberikan. Tapi bukan karena ambisi, karena penyerahan diri beliau. Karena beliau hanya ingin menjalankan kebaikan yang Tuhan minta jalankan. Yes ya teman-teman ya. Pak Jokowi itu apa ya teman-teman ya? Orangnya begitu nothing tulus teman-teman. Tapi orang yang seperti itu yang memasrahkan dirinya ke Tuhan, yang selalu Tuhan bawa angkat semakin tinggi. Saya juga Bang melihat kesederhanaan Pak Jokowi. Apa yang Anda katakan memang betul. Pak Jokowi itu kayak makanannya itu sama seperti makanan kita, sederhana. Kalau di tempat makan Pak Jokowi itu bahkan minumannya itu es teh cuma. Nggak pernah saya diajak makan sama Pak Jokowi ya, dan kemudian minumannya itu bukan es teh, pasti es teh teman-teman ya. Pak Jokowi minumannya es teh loh ya. Saya sudah sekitaran 2-3 kali apa diajak makan sama Pak Jokowi bersama teman-teman itu bernusantara. Minumannya es teh. Makannya kalau nggak ayam goreng, bebek goreng, ayam goreng mungkin teman-teman ya. Next ya. Masih ingat cerita saya soal Jokowi Sabdo adalah Palon Sabdo Nagijaya? Palon. Ya. Sabdo Palon, penasihat spiritual Raja Brawijaya V yang akhirnya mengalah dan membiarkan Raja Brawijaya untuk memeluk agama Islam dan memberikan kesempatan untuk Bentar teman-teman ya, nah kita next mungkin karena ada lagu yang copyright ya. Yang lain gak hadir, gak kelihatan, bodo amat. Yang penting Pak Jokowi harus hadir dan kelihatan. Oke. Panas! 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 Biru merah. Ngeri. Tentu saja itu adalah penuh dengan syarat politik yang begitu kuat. Kemesraan Jokowi Prabowo Gibran membuat yang lain panas makin panas, dingin makin dingin. Ya cukup satu foto aja ya. Satu foto aja udah cukup. Joko Widodo menjadi satu-satunya mantan presiden yang menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-81. Yang lain pada kemana? Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming duduk mengapit Presiden Prabowo Subianto. Jadi sorotan. Mengenakan pakaian adat Bali, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jokowi duduk di sebelah Presiden Prabowo Subianto dan berdekatan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ketiganya tampak asyik menyaksikan atraksi pilot pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Istana sebenarnya mengundang seluruh mantan presiden dan wakil presiden, tapi tidak semuanya bisa hadir. Keren ya teman-teman ya. Joko Widodo menjadi satu-satunya mantan presiden yang Next, ya. menghadiri Coba perhatikan pakaian yang dikenakan Gibran saat Iya. acara HUT ke-81. Keren banget, Republik teman-teman, ya. Indonesia. Di tengah suasana perayaan kemerdekaan, Gibran justru tampil dengan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Yang paling mencuri perhatian Adat Rote, ya. tentu saja Ti'i Langga, topi khas Rote dengan bentuk yang sangat mudah dikenali. Tapi bukan cuma topinya, Gibran juga mengenakan kain lava, kain tenun Rote dengan motif huapeni, yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Rote. Menariknya, Keren banget ya. pilihan pakaian ini hadir hanya beberapa hari setelah NTT diguncang gempa besar. Karena itu, pakaian adat Rote yang tampil di istana pada hari kemerdekaan terasa memiliki makna yang lebih kuat. Budaya Wih, dari sebuah keren, daerah Mas yang Gibran. sedang berduka justru hadir di panggung kenegaraan. Dan Yes. melalui pakaian, perhatian terhadap budaya Rote ikut terlihat di hadapan seluruh Indonesia. Dari Rote, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Istana Merdeka, sebuah pakaian adat membawa identitas daerah ke panggung nasional. Kalau kamu berada di posisi Gibran, pakaian adat daerah mana yang akan kamu pilih untuk upacara kemerdekaan? Sudah tepat pakai pakaian Rote ya. Untuk memberikan sebuah penghormatan kepada teman-teman yang ada di NTT sana yang mengalami bencana alam yang mungkin ditinggalkan oleh yang terkasih. Ya, satu Indonesia melihat kebudayaan Rote diangkat oleh Mas Gibran dengan cara yang benar-benar elegan, teman-teman. Keren. Maaf, Presiden Prabowo tetap saja. Kan? Aduh, enak banget ini satisfying sekali melihat para
pembenci makin panas, makin sakit hati. Ini satisfying sekali, guys. Jandablek, begegep, uget-uget. Bila akseptabilitas dan elektabilitas Presiden Prabowo terus merosot dan sudah disalib Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Pak Kang Deddy Mulyadi, harusnya Prabowo segera mawas diri. Saya terpaksa menyimpulkan ternyata Prabowo seorang pemimpin yang peragu, hesitating, tidak tegas, indecisive. Mungkin juga pemimpin yang ya begitulah, peragu ya. Apa? Tapi mungkin juga ada segi keras kepalanya. Nah, setelah hampir 2 tahun berkuasa, Prabowo gagal menaklukkan oligarki. Sebaliknya oligarki yang justru menaklukkan Prabowo. Astaga. Saat abrek masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia perlu penanganan yang tegas dan cepat. Dengan kepemimpinan Prabowo yang maju mundur. Jadi pertanyaan netizen, teman-teman, ya kok katanya Pak Amin Rais nggak diundang ke istana? Makanya kan sakit hati. Sama, kalau diundang di istana, yang adanya bukan mengikuti acara dan berbahagia, yang adanya cuma sakit hati melihat kemesraan orang 3 di bawah ini. Gojek-gajek, bisa mending gak ikut. Justru makin terpuruk. Nasihat ringan saya untuk Mas Prabowo, jangan ditelan semua laporan dari seluruh anak buah. Saya perhatikan hampir pidato Prabowo diawali dengan kata-kata berdasarkan laporan yang saya terima. Mas Prabowo sudah jadi Indonesia itu sudah 75 tahun. Jadi sudah paham betul bahwa laporan dari bawah tentu bernuansa budaya yang menyenangkan, bahkan meninabobokkan. Laporan itu pasti menyenangkan, misalnya seluruh rakyat bangga Bapak jadi presiden. Di perkotaan, pedesaan, bahkan tempat-tempat terpencil, nama Bapak harum. Next aja teman-teman ya. Pengacara Tifa mau diusir kalau debat di pengadilan, sidang Prapit Tifa. Oh, sudah sidang Prapit teman-teman ya, teman-teman semuanya ya. Kemudian itu dikembalikan kepada penuntut umum, bukan? Ya, ini iya dan tidak. Jawaban ya, iya kan? Ini panjang banget teman-teman. Coba kita next ya. Saya tegas menyatakan tadi bahwa kalau ternyata sudah dimulai proses pemeriksaan pokok, sepatutnya pra-peradilan tidak bisa jalan. Baik. Iya. Dapatkah diskresi? Saudara ada menyebutkan diskresi gitu kan? Menciptakan kewenangan yang tidak diberikan undang-undang dalam hukum acara pidana. Diskresi. Hakim melakukan penemuan hukum ketika terjadi kevakuman hukum. Kalau ada aturan yang tegas mengatur aturan mainnya, hakim harus tunduk pada aturan hukum yang tertulis itu. Hormati. Kalau tidak tegas, hakim boleh melakukan revisi. Boleh. Baik. Terima kasih, saudara. Karena saya khusus bertanya, ini pertanyaan khusus pasal 15 angka 1 ya. Dua pasal tersebut, pasal 1 angka 15, pasal 1. Bentar deh, mana sih? Dakwaan 158 Pengacara Tifa mau diusir kalau debat di pengadilan. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ada tindakan yang dilakukan oleh penuntut untuk menghentikan tuntutan. Bahkan tadi misalnya pasal 75 merevisi dakwaan, kan itu tindakan penuntutan. Baik. Boleh saya tanya terakhir tentang yang ini, yang terakhir saja ya. Sah tidaknya penghentian penuntutan, saudara ahli, ya, dengan angka 11, Pak dulu Pak, untuk melimpahkan perkara pidana. menghalangi kamera aja. Berbeda maknanya. Jelas itu berbeda. Jelas berbeda, cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Yang lanjutkan. Saya mau bertanya, tindakan penyidik ya dalam melakukan penyidikan itu apa dia yang dimaksud? Tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan. Ya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik diatur dalam undang-undang, membuat terang perbuatan pidana, mengumpulkan alat bukti, dan berdasarkan dua alat bukti menentukan siapa tersangkanya. Demikian. Begitu aja. Ya. Tapi kalau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan apa?
tindakan penuntut umum melakukan tuntutan. Dari definisi satu Ya, berargumentasi tentang hukum saya nggak terlalu paham teman-teman ya. Tapi kalian bisa mempelajari di sidang-sidang seperti ini. Ya teman-teman ya. Jadi intinya sidang Pravid Tifa sudah ada. Apakah itu akan disetujui atau tidak, kita tinggal menunggu hasil keputusan dari pengadilan. Ya, tapi kita bisa melihat lewat pemberitaan-pemberitaan yang kemudian sudah saya sampaikan tadi, kalian bisa mengambil kesimpulan dan memberikan opini kalian. Teman-teman bisa di kolom komentar, kita jadikan ini ruang diskusi publik teman-teman ya. Disclaimer, ini adalah murni ruang pembahasan ya, tidak ada maksud dan tujuan untuk menyerang pribadi siapapun, dan biarkan semua ini menjadi bahan diskusi kita. Silahkan di kolom komentar. Saya pamit, see you in the next video and God bless. Bye guys.